aja serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, dan matikan lampu. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Kali aja serang. Rumah nenek. Terdengar suara lolongan anjing dari kejauhan disertai suara burung hantu bersahutan menambah suasana semakin mencekam sepanjang perjalanan. Buset deh, serem banget nih kampung. Sepanjang perjalanan Agus tak henti-hentinya menggerutu. Namanya juga suasana kampung Gus. Wajarlah ketika malam kita mendengar suara hewan-hewan liar. Ku tanggapi celetukan Agus. Kalau bukan karena sahabat, ogah banget aku kesini Cep. Udah ngomel mulu kayak ibu-ibu gagal dapat arisan. Aku mulai agak kesal karena Agus gak mau berhenti ngoceh. Perjalanan menuju rumah nenekku memang masih jarang sekali kendaraan umum melintas, dengan terpaksa kami pun harus berjalan kaki menuju ke rumah nenek. Cep, masih jauh gak sih? Capek nih. Agus terhenti sejenak sambil memegangi lututnya. Kenapa kamu capek Gus? Mau istirahat dulu? Ucapku sambil ikut menghentikan langkahku. Iyalah gila, kamu pikir aku robot gitu? Kita istirahat di sana tuh bentaran. Agus menunjuk pada gubuk yang berada di samping kebun karet. Lalu kami berjalan menuju gubuk untuk beristirahat. Agus terlihat menyalakan api untuk sedikit menghangatkan badan. Karena memang suasana di kampung nenekku ini sangat dingin kurasa. Ah mantap Cep, sayang gak ada yang bisa kita panggang nih. Agus mendekatkan tangannya pada api tersebut. Kresek-kresek. Terdengar bunyi seperti orang berjalan di helaian daun kering yang berserakan di tanah. Nah loh, suara apa itu Cep? Agus langsung berdiri dan mengamati keadaan. Aku turut berdiri dan mengamati juga keadaan sekitar. Ku nyalakan lampu di handphone untuk menerangi. Setelah beberapa saat ku senter keadaan di sana, ternyata suara tadi dihasilkan oleh seekor musang yang mungkin sedang mencari makan. Musang itu Gus. Aku memfokuskan cahaya dari handphoneku pada musang tersebut. Lalu tentu saja hewan itu lari ketika terkena cahaya. Oh Allah, aku pikir apaan? Agus duduk kembali menghangatkan diri. Selang beberapa menit kemudian, suara seperti tadi terdengar kembali oleh kami. Agus lalu berdiri sambil memegangi kayu kecil yang terdapat nyala api di ujungnya. Mungkin Agus bermaksud menjadikan api tersebut untuk pengganti senter. Gila, banyak banget mus. Pandangan Agus fokus ke arah samping gubuk. Agus pun tak melanjutkan kata-katanya. Lari, Cep, lari. Tiba-tiba Agus berlari meninggalkanku sendirian yang masih kebingungan dengan tingkahnya. Woi Gus, tunggu. Aku mengejar Agus yang berlari tak tentu arah. Mungkin karena panik Agus berlari memasuki kebun karet, ditambah lagi suasana di kebun karet itu gelap, otomatis aku tidak bisa melihat begitu jelas kemana Agus berlari. Aku terus berlari dan berlari. Tanpa ku sadari aku sudah masuk ke kebun karet itu cukup dalam. Lalu aku berhenti sejenak untuk melepas lelah karena berlari. Dan saat itu juga aku coba menghubungi Agus lewat handphone. Namun sial, jaringan di sini tidak bagus sehingga menyulitkanku untuk menghubungi Agus.
Aku berteriak memanggil Agus, namun tak ada jawaban darinya. Bingung, takut dan khawatir terhadap temanku Agus bercampur jadi satu. Kuputuskan untuk terus berjalan. Berharap aku bisa menemukan Agus dan segera sampai di ujung kebun karet itu. Dari kejauhan aku mendengar gemuruh suara air. Dan semakin aku dekati semakin kencang suara air tersebut ku dengar. Ternyata suara air itu berasal dari aliran sungai. Aku semakin khawatir terhadap Agus, aku takut terjadi hal yang tidak diharapkan padanya. Ya Allah Gus, di mana kamu Gus? Dalam rasa kekhawatiran aku mencoba menepis pikiran jelekku terhadap Agus. Cep, ku dengar suara memanggilku. Segera ku cari suara tersebut. Dan akhirnya aku menemukan Agus yang sedang bersandar pada pohon karet dengan beberapa luka di tangan dan kakinya. Gus, kamu kenapa? Lalu aku memapah Agus mendekati sungai. Lari Cep, lari. Agus menyuruhku untuk lari. Tapi aku juga tidak tahu Agus menyuruh lari untuk menghindari apa. Udah diam dulu Gus, aku cuci dulu lukamu. Aku membersihkan luka Agus dengan perlahan. Cep, lari Cep. Terus-menerus Agus menyuruhku lari. Bruk, sepertinya salah satu pohon karet tumbang tak jauh dari tempat Agus dan aku berada. Pandanganku sempat berpaling ke belakang, karena kaget mendengar suara pohon tumbang. Ketika aku hendak kembali membersihkan luka Agus, tiba-tiba Agus menghilang entah kemana. Padahal jelas-jelas tadi dia berada di hadapanku. Gus, Agus. Ku panggil dia, namun Agus tak menjawab. Step, asteris. Tangan dingin menyentuh pundakku dari belakang. Aku pikir itu Agus, tapi ternyata setelah kulihat, di hadapanku tengah berdiri entah manusia atau bukan yang jelas dia tidak memiliki kepala. Aku mundur ke belakang dan hampir jatuh ke sungai. Makhluk itu perlahan namun pasti terus mendekat. Aku berusaha melarikan diri darinya, dan beruntung aku bisa menghindari makhluk itu. Aku tengah keluar dari kebun karet kali ini. Namun ternyata kebun karet itu bersampingan dengan kebun pisang, jaraknya hanya terhalang oleh sungai yang tidak terlalu lebar. Di kebun pisang cahaya rembulan sedikit memberi penerangan bagiku, kebetulan handphoneku pun mati karena kehabisan baterai. Si kebun pisang aku agak sedikit tenang. Karena suasananya tak semencekam di kebun karet, aku berjalan mencari Agus sekalian mencari jalan keluar dari kebun pisang. Baru beberapa langkah berjalan, aku melihat sesuatu berwarna agak putih di balik pohon pisang, dan aku pun beranggapan kalau itu Agus. Dengan cepat aku mendekat. Alhamdulillah Gus, ternyata. Mataku terbelalak, ternyata sosok di balik pohon pisang itu bukan Agus, melainkan itu sosok pocong dengan mata yang hampir terlepas serta mulut yang rusak. Lagi-lagi aku mendapati makhluk yang menyeramkan. Lelah rasanya malam ini. Belum sepenuhnya hati ini tenang karena bisa lari dari makhluk tanpa kepala. Kini aku harus berhadapan lagi dengan sosok pocong yang tak kalah mengerikan. Dengan sisa tenaga yang ada, aku kembali berlari menghindari sosok pocong itu. Kali ini aku beruntung. Aku menemukan jalan setapak sepertinya biasa dipakai akses jalan oleh orang-orang di kampung ini. Sejenak aku beristirahat, lalu setelah rasa lelahku sedikit berkurang, aku pun melanjutkan perjalanan menyusuri jalan setapak. Tuk-tak, dari belakang aku mendengar suara kaki kuda. Ternyata beneran itu suara kaki kuda yang sedang menarik delman. Tak banyak pikir, aku langsung memberhentikan delman tersebut untuk meminta tumpangan.
Terlihat seorang laki-laki tua bertopi caping sebagai kusirnya. Kek, aku numpangnya. Aku langsung menaiki delman tersebut tanpa persetujuan sang kusir. Lalu delman pun kembali berjalan. Sepanjang jalan aku mengkhawatirkan Agus yang tadi tiba-tiba menghilang. Tujuanku saat ini ingin segera sampai di rumah nenek. Setelah sampai barulah aku akan minta tolong orang-orang di sana untuk mencari Agus. Delman tiba-tiba berhenti. Ada apa kok berhenti? Namun si kakek diam saja. Mungkin tujuan dia hanya sampai sini. Biarlah aku turun di sini saja dan lanjut berjalan, pikirku saat itu. Si kakek menoleh ke belakang lalu membuka caping yang menghalangi wajahnya. Ketika wajah si kakek berhadapan langsung denganku, hal mengerikan pun kembali kulihat. Ternyata wajah si kakek itu rata tanpa memiliki mata, hidung dan mulut. Kembali aku berteriak dan langaung loncat dari delman kemudian lari sekencang-kencangnya karena takut. Beberapa kali aku terjatuh karena tersandung batu. Namun karena saking takutnya aku kembali berlari. Lolongan anjing semakin santer ku dengar. Berjalan di malam hari dengan kondisi lelah tidaklah mudah. Beberapa kali aku berhenti karena merasa lelah. Agus temanku tidak tahu bagaimana nasibnya sekarang. Saat ini hanya berdoa untuk keselamatan dia yang bisa aku lakukan. Setapak demi setapak aku lalui seorang diri. Tak ada satupun orang yang kutemui saat ini. Akhirnya aku merasa lega saat mendengar sayup suara azan di kejauhan. Perlahan mentari pagi pun mulai memberikan sinarnya. Kicau burung seakan bergembira tengah menyambut datangnya pagi. Suasana yang semula mencekam perlahan berubah menjadi ramai. Banyak pejalan kaki ku temui. Mereka hendak pergi ke ladang untuk beraktivitas. Aiha yang acep, sapa seorang laki-laki ketika berpapasan denganku. Mang, aku menjawab, bade kamana yang? Ciga nu cape pisan katinggalna. Mau kemana yang? Sepertinya kayak capek banget kelihatannya. Kebetulan aku mengenal laki-laki tersebut. Dia adalah Mang Toha tetangga nenekku. Aku masih ingat padanya. Karena setiap kali aku main ke rumah nenek Mang Toha lah yang sering menemaniku mengitari kampung untuk sekedar jalan-jalan. Iya Mang. Aku berusaha untuk tidak menceritakan kejadian semalam yang kualami pada Mang Toha. Hayu Mamang diantar yang. Ayo Mamang antar yang. Mang Toha menawarkan jasa. Akhirnya aku diantar Mang Toha menuju rumah nenek. Mang Toha membawaku menuju rumah nenek melalui jalan pintas. Hingga tak butuh waktu lama aku dan Mang Toha pun sampai di rumah nenek. Sesampainya di rumah nenek, aku langsung menangis sejadi-jadinya di pelukan nenek. Aku merasa malam yang kulalui sangat berat, sehingga menangis bisa sedikit mengurangi rasa lelahku. Nenek segera membawaku masuk, sementara Mang Toha pamit kembali untuk meneruskan aktivitasnya di ladang. Aku menceritakan kejadian semalam pada nenek dari awal sampai akhir. Nenek tampak merasa iba padaku. Aku gak tahu harus bagaimana sekarang Nek. Agus bagaimana keadaannya Nek? Aku mengadu pada nenek soal Agus. Sudah, sekarang kamu bersih-bersih lalu makanlah dulu. Kebetulan nenek sudah masakin makanan kesukaan kamu. Nenek menyuruhku untuk mandi dan sarapan terlebih dahulu. Selesai mandi dan sarapan, nenek mengajakku pergi. Namun aku juga belum tahu, mau diajak kemana aku sama nenek. Aku berjalan menyusuri jalan setapak bersama nenek. Walau sudah sepuh, namun nenek berjalan terlihat masih sangat kuat.
berbanding terbalik denganku yang sedikit-sedikit mengeluh kecapean pada nenek. Aku dan nenek akhirnya sampai di ujung sungai yang waktu semalam aku lihat. Aku merasa heran kenapa nenek membawaku ke sungai. Nek, Dot mau ngapain ke sini? Aku coba bertanya pada nenek. Sekarang kamu lihat ke sana. Nenek menyuruhku mendekati pohon besar dan rimbun. Walau masih bertanya-tanya, namun aku lalu menuruti perintah nenek. Setelah mendekat, betapa bahagianya aku ketika aku melihat temanku Agus yang sedang bersandar di bawah pohon. Gus, Dot ini beneran kamu Gus. Langsung ku peluk tubuh gempal Agus. Cep, dari mana saja kamu? Aku khawatir sama kamu Acep. Agus menangis sambil memelukku juga. Kondisi Agus cukup lemah namun dia masih mampu berjalan menuju rumah nenek. Kami bertiga berjalan kembali menuju rumah nenek. Sesampainya di rumah nenek, Agus langsung mandi dan sarapan. Akhirnya kondisi Agus membaik, lalu kami pun membahas kejadian semalam dengan disaksikan nenekku. Selesai. Hadeh, perkara main aja aku sulit guys. Apalagi dapatin hati kamu.